Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Tetap baik ya, dan selalu itu yang akan disapa kalau Bapak Ibu datang di gereja manapun. Dan kita memang berharap Tuhan tetap menyertai di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita ada di dalam pergumulan, berat, ringan, saya percaya Bapak Ibu diberikan kekuatan dari Tuhan untuk mampu menopang seluruh pergumulan kita, Bapak Ibu. Baik, hari ini kita akan belajar sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu dari Kitab Imamat. Kita masih belajar dari Kitab Imamat, yang minggu lalu pun kita juga sudah belajar. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hari Sabat, ya, atau tahun Sabat, dan juga tahun Yobel. Nah, pasal 26 ini juga berkaitan dengan pasal yang sebelumnya atau pasal 25. Kenapa demikian Bapak Ibu? Di sana kita bisa melihat dan dapat kita pelajari bersama. Khotbah minggu lalu menyatakan bahwa disitulah kasih kita kepada sesama. Ya, itu cara Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa kita pun harus mengasihi sesama. Kalau Bapak Ibu perhatikan minggu lalu, khotbah yang disampaikan oleh penginjil Eliezer menyatakan bahwa apa yang sudah dimiliki oleh orang-orang kaya, orang-orang yang terpandang, bahkan budak-budak sekalian, itu akan diberikan kebebasan atau kemerdekaan pada tahun Yobel. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu, disinilah letak cara Tuhan mendidik umat Israel untuk mengasihi, untuk memberikan respon bahwa mereka sama-sama ciptaan Allah dan mereka membutuhkan Allah, mereka memerlukan Allah. Kalau kita mau jujur, siapakah yang butuh penolong? Kita atau Tuhan yang kita tolong Bapak Ibu? Tentu kita akan menjawab, ya kitalah yang butuh, kitalah yang memerlukannya, bukan Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam pasal 25 kita dapat melihat dari hal-hal yang sering kita lihat tentang properti, tanah, lalu perbudakan, itu harus dikembalikan. Dan itu adalah milik Tuhan. Yobel itu adalah milik Tuhan. Diberikan kepada manusia ciptaannya. Itu ringkasan minggu lalu Bapak Ibu. Dan hari ini kita akan belajar satu tema yang mungkin ada yang suka pada tema pertama, judul pertama, yaitu blessing. Siapa di antara Bapak Ibu yang tidak suka dengan blessing? Tidak suka dengan berkat? Setiap kita, saya percaya kita suka dengan kata ini dan aplikasinya. Boleh tunjuk tangan Bapak Ibu yang tidak suka berkat? Tidak ada. Siapa yang suka diberkati? Boleh angkat tangan. Semua. Karena berkat itu merupakan kata yang menghibur kita, menyukakan hati kita, apalagi ada wujudnya. Senang sekali. Nah, KBBI menyatakan bahwa berkat itu adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang yang membuat orang lain itu senang. Jadi apa yang membuat orang lain senang atau kita senang? Apa saja. Karena berkat itu bisa berwujud apa saja. Jangankan barang, kata-kata saja kita sudah senang. Benar Bapak Ibu ya? Oh, terima kasih Tuhan memberkati. Oh, itu sudah senang. Nah, tetapi tidak sesimpel itu dengan berkat yang akan kita pelajari hari ini. Maka temanya cukup menarik, bukan cukup tapi memang menarik. Ya, tetapi yang di bawah itu kita juga perlu belajar di sini. Ada kata kurs, ya, atau kutuk. Siapa yang mau dikutuk? Nggak ada. Semuanya tidak ada yang mau dikutuk. Dan itu kerinduan kita. Mau dia? Ops. Ya.
Baik Bapak Ibu, kita akan sekilas melihat pengertian sederhana dari kata berkat ini dan kutuk. Di layar sudah saya dapat dilihat bahwa berkat dan kutuk adalah suatu kuasa yang terkubur dalam perkataan. Apa maksudnya? Biasanya kata-kata kita itu, khususnya kata-kata orang tua, itu memiliki keampuhan. Ada nilai, dikatakan ada kuasanya, bahkan mistiknya begitu. Kalau orang tua kita sudah berkata, ya, kamu itu anak durhaka dan nanti kamu akan seperti ini, nah, kira-kira kita takut tidak Bapak Ibu? Kita takut. Ya. Oleh sebab itu berkat dan kutuk adalah satu kuasa yang terkubur dalam perkataan. Menurut para ahli, Bapak Ibu, bahwa orang Israel, karena konteks kita adalah orang Israel hari ini, maka meyakini bahwa kata-kata yang keluar atau yang diungkapkan seseorang tidak hanya sebatas untuk menyampaikan pesan, kemudian berlalu begitu saja. Kemudian, tetapi memuat suatu kuasa yang bekerja seperti sebuah alat yang berada di tangan manusia. Selain itu, berkat dan kutuk juga erat kaitannya dengan perjanjian, yaitu menyangkut ketaatan dan ketidaktaatan. Saya mengingat kembali Bapak Ibu, ada satu tempat di Pulau Jawa itu, ya, tempat itu seringkali didatangi orang. Kalau orang datang ke sana itu pasti pulangnya menjadi kaya. Dan orang-orang yang datang ke sana itu pasti membawa sesuatu. Dan kekayaan mereka itu bisa mereka nikmati. Bapak Ibu pernah dengar Gunung Kawi? Ya, disitulah tempat banyak orang mencari pesugihan katanya. Nah, itu pun juga disebut juga dengan perjanjian. Ada ketetapan-ketetapan yang harus dilakukan. Nah, inilah yang disebut dengan kata berkat dan kutuk. Kemudian kita juga berpikir kenapa Tuhan sesudah memberkati kemudian mengutuk. Nah, nanti kita akan belajar juga. Kemudian kata ini berasal dari kata Ibrani, yaitu berakah, berkat itu. Sering dihubungkan dengan karunia benda seperti material atau berkat-berkat yang lain. Tapi juga berisi tentang penyembahan dan pujian kepada Allah. Dan pemilihan Tuhan. Itu bisa dilihat di dalam Ulangan 19 ayat 2 dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan kesetiaan pada perjanjian Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, berkat dan kutuk ini ada dalam pernyataan kesetiaan dan perjanjian. Berarti di situ ada ketetapan yang ditentukan oleh pribadi yang memberikan perjanjian. Dan orang yang mendapatkan ketetapan itu harus menepati. Kan sudah janji. Ya kalau janji itu diingkari ya seperti lagu. Ya, kau yang mulai, kau yang mengingkari katanya. Itulah disebut dengan PHP. Ya, tahu ya Bapak Ibu ya, PHP. Jadi masing-masing kita itu dan saya itu diajarkan belajar supaya kita tidak mengingkari apa yang sudah kita ucapkan dan apa yang sudah kita janjikan itu ditepati. Gitu ya. Nah, kemudian ada kutuk. Kutuk ini merupakan sesuatu yang mengerikan. Demikian didefinisikan oleh KPBI. Sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang akan terjadi bila seseorang itu tidak menepati perjanjiannya. Nah, kesimpulannya, kutuk menggambarkan penghukuman yang mengakibatkan penderitaan, kesengsaraan, kemelaratan, sakit penyakit yang mengerikan, bahkan kematian dengan cara yang mengerikan juga. Nah, pertanyaan hari ini Bapak Ibu, apakah ada di antara Bapak Ibu yang dikutuk? Oh, tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada. Kita sudah di dalam Tuhan. Tidak ada dikutuk. Amin. Dan itu memang tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ada janji lain yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, saya membaginya dengan beberapa struktur yang akan kita pelajari hari ini Bapak Ibu. Khususnya
Di pasal 26 ayat 3 sampai dengan 13 saya simpulkan demikian, yaitu ada akibat tentang dari ketaatan dari perjanjian kepada Allah ini. Yang pertama, tadi sudah dibacakan. Hujan turun pada masanya, kemudian damai sejahtera dalam negeri, kebebasan dari serangan musuh, pedang, keturunan umat Allah akan melanjutkan untuk hidup taat pada perjanjiannya itu, ya. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya yang setia pada perjanjiannya, sehingga mereka hidup dalam kasih karunia Tuhan yang telah membebaskan mereka dari tanah Mesir. Ini struktur yang akan kita pelajari bersama tentang berkat, Bapak Ibu. Pada ayat yang pertama, kalau kita mau mendapatkan berkat, berarti ada sesuatu yang harus kita taati. Sepakat Bapak Ibu ya? Atau mau berkat saja, mau upah saja, tapi tak mau kerja. Itu bahasanya. Kalau Bapak Ibu dan saya mau upah, berarti harus kerja dulu. Tidak mungkin orang mendapat upah, mereka tidak melakukan sesuatu. Wah, itu namanya bonus atau berkat dadakan. Tapi itu jarang-jarang. Ya paling tidak gaji 13 itu ada nanti ya. Dan juga THR itu. Nah, tapi kan kita sudah bekerja. Nah, begini Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan berkat, kita pun juga harus melakukan dan melihat pernyataan ini. Pada ayat yang pertama dikatakan, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan diri di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Pernyataan ini Bapak Ibu mengingatkan kita untuk melihat pada waktu kisah orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang mereka lakukan. Berhala pada waktu itu menyimbolkan ada penyembahan lain. Berhala pada waktu itu menyimbolkan sesuatu yang berwujud penyembahan. Baik itu pada satu objek, ya. Kalau di situ kita bisa lihat ada patung sapi, ya, emas. Itu wujud dulu dan bahkan mungkin sekarang juga masih ada. Kemudian itu disebut dengan patung yang berukir. Nah, itu patung berukir berarti sesuatu yang diukir dan itu disembah dan dimuliakan. Nah, itu tidak boleh. Kata janganlah berarti kata larangan yang Tuhan sendiri sudah melaranglah, ya, sudah dilarang oleh Tuhan dan kita tidak boleh sujud. Nah, Bapak Ibu, kata berhala ini untuk sekarang ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah berhala yang dimaksud itu seperti ini? Dulu kan berhala pasti bentuknya patung. Nah, Bapak Ibu, ternyata ada berhala-berhala yang harus kita ketahui supaya kita tidak terjebak di dalam penyembahan ini. Maka di dalam kalimat kecil itu dikatakan, zaman dulu berhala yang disembah adalah patung. Dan di zaman ini berhala yang disembah ada di dalam diri setiap manusia, yaitu setan atau hawa nafsu. Wah, setan jadi kambing hitamnya Bapak Ibu ya. Padahal setannya kita sendiri begitu. Kan begitu ya. Kasihan setan ini. Nah, tapi begini maksudnya Bapak Ibu. Yang saya maksudkan adalah saya dan Bapak Ibu memiliki kerentanan di dalam kita melakukan pola ritual menyembah berhala ini. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, masing-masing kita, bahkan termasuk saya, kita perlu berhati-hati. Apa itu maksudnya? Bapak Ibu, penyembahan berhala yang kita lakukan ini adalah berhala yang tidak menakutkan. Sekarang ini berhala-berhala itu tidak membuat kita takut, tetapi membuat kita menyenangkan Bapak Ibu. Arti maksud saya Bapak Ibu ya. Berhala-berhala yang dimaksud zaman sekarang ini sesuatu yang menyenangkan kita. Sesuatu yang membuat kita terlena, membuat kita tertarik, membuat kita jatuh hati. Oh, bagaimana kalau dengan anak? Kemarin saya baca sesuatu keterangan literatur katakan mengasihi anak itu jangan berlebihan. Wah, begitu katanya.
Kenapa? Ya, kalau kita mengasihi anak dan polanya kita beda cara asuhnya, maka anak-anak itu menjadi anak-anak yang manja dan tidak tahu etika, tidak tahu sopan santun dan menempatkan posisinya pada posisi yang benar. Itu juga masuk dalam arena ini. Ya. Nah, kemudian juga ada benda-benda yang sangat kita cintai. Kita bergantung sepenuhnya pada barang ini. Wah, kalau nggak punya HP sekarang ini susah. Kalau bangun tidur tidak lihat HP rasanya juga susah. Matanya nggak bisa buka. Ya. Hari Jumat yang lalu, Ibu Susani juga menyampaikan hal yang sama. Bahwa berhala-berhala yang menjadi kecintaan kita, kesukaan kita itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang menyenangkan. Yang memikat kita, Bapak Ibu. Nah, termasuk juga gambar yang saya tampilkan di hadapan Bapak Ibu itu. Gadget berhala zaman sekarang tercipta dari serpian emas, lebih hebat dari berhala sapi Samiri yang pada waktu itu. Ya, artinya. Nah, ini. Tetapi apakah hanya itu saja, sesingkat itu? Tidak. Segala sesuatu yang memikat hati kita, sesuatu yang membuat kita berpaut kepadanya, itu berhala. Nah, kira-kira apa yang menjadi sesuatu yang mengikat di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Barangkah? Hobikah? Itu juga termasuk berhala. Jangan salah. Sekarang itu hobi, ya, hobi kita, Bapak Ibu, hobi yang kita miliki itu mengalahkan rasa sayang kita pada istri, mengalahkan rasa sayang dan cinta kita kepada Tuhan. Masa ada harga tanaman hias itu 30 miliar. Itu ya, janda bolong, apalagi serba-serba janda. Tapi bukan janda sungguhan ini. Ini tanaman hias, Bapak Ibu. Lalu ada burung yang harganya miliaran. Wah, kira-kira sudah terpikat. Lalu kegiatan-kegiatan kita yang berlebihan. Kalau pekerjaan bagaimana? Itu juga berhala ya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu ya? Gila kerja begitu. Nah, ini menjadi bagian yang kita perlu perhatikan Bapak Ibu. Karena sesuatu yang mengikat kita, pasti kita akan menyeleweng pada satu tujuan yang utama. Apa? Tuhan. Bukankah Tuhan menetapkan kepada kita, kalau kita mau berkat, kalau kita mau diberkati, maka kita harus mengarahkan hati kita kepada Sang Pemberi berkat itu. Tetapi kalau tidak, berarti kita sudah menyimpang. Nah, kita baca yang kecil di bawah itu Bapak Ibu. 1-3. Apa yang kita andalkan sebagai sumber kehidupan selain Allah, itulah berhala di dalam kehidupan ini. Betul apa tidak Bapak Ibu? Tapi kalau saya renungkan, betul. Betul sekali. Dan ini yang Tuhan minta, supaya kita melihat dan bercermin siapakah kita di hadapan Tuhan. Apakah ada sesuatu yang lebih menarik daripada Tuhan? Pak, pacar saya menarik daripada Tuhan, istri saya lebih menarik daripada Tuhan, bolehkah saya lebih? Boleh mencintai, boleh mengasihinya, tapi tidak boleh lebih daripada itu kan? Itu maksudnya. Kemudian, ayat yang kedua mengatakan demikian, kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Pernyataan ini membawa pengertian kepada kita supaya kita tetap di dalam ibadah kita, Bapak Ibu. Memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Berarti ada ritual, ada seremonial yang harus kita kerjakan di dalam hal ini. Oh, apa ya? Ya, kita sudah ibadah, ini juga termasuk seremonial. Tetapi tidak hanya itu, ya. Nah, kemudian kita masuk di ayat 3. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, jikalau ini tanda pernyataan, jikalau kamu hidup, jikalau hidupmu menurut dengan apa yang sudah kutetapkan
dan kamu berpegang pada perintahku dan melakukannya. Bukan hanya kita ikut saja, ya, kita berpegang pada perintahnya, tetapi kita tidak melakukannya. Oh, kenapa begitu? Ya, ada yang orang sudah diberkati, tapi sebelum orang itu diberkati, dia begitu dekat dengan Tuhan. Dia begitu setia dengan Tuhan. Tapi ketika diberkati, dia lupa pada sang pemberi berkat itu. Kan begitu biasanya manusia. Kan gitu. Nah, lalu kita juga sering datang ibadah. Contohnya ke gereja. Itu sudah kita melakukannya. Ya, kita sudah berpegang pada itu. Tetapi ada satu hal yang harus kita lakukan. Bukan hanya ibadah semata-mata di gereja ini. Nah, ya. Saya dan Bapak Ibu diminta untuk melakukannya dalam kehidupan keseharian kita. Itu juga termasuk ibadah. Karena ibadah itu mengandung janji. Ibadah itu ada sesuatu yang tersembunyi, yaitu berkat ilahi. Kita harus melakukannya. Bukan hanya tahu ketetapan itu, tapi tidak tahu untuk melakukannya. Contoh, sudah tahu itu lampu merah, itu saya langgar. Nah, kan hukumannya tahu itu. Sudah tahu itu salah, maka masih kita lakukan. Sudah tahu, kita sudah tahu, kita punya surat-surat lengkap. Tetapi seringkali kita juga lalai. Ya. Semoga saja Bapak Ibu tidak seperti saya lalai pada waktu itu. Ya. Nah, apa yang akan kita dapatkan Bapak Ibu? Tadi sudah dibacakan. Ya. Memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Ini berkat yang Tuhan janjikan kepada umat Israel pada waktu itu. Hujan pada masanya. Bapak Ibu, hujan pada masanya, khususnya untuk konteks Israel, tidak sama seperti hujan yang ada di Indonesia. Ya, pada masanya itu berarti ada, tidak setiap hari itu hujan. Sama seperti di Indonesia ini, sudah ditetapkan biasanya kalau bulan ini hujan, bulan ini tidak hujan. Ya, lalu bisa kemarau, lalu bisa kebanjiran. Ya, tetapi di Israel tidak demikian. Karena dimaksud hujan pada masanya, maka pada waktunya hujan itu akan datang dan tanah itu memberi hasilnya. Bapak Ibu, tanah yang memberi hasil berarti ada sesuatu yang keluar dari tanah itu dan menghasilkan. Dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Tidak ada satu kegagalan di dalam usaha setiap umat Israel ini. Tidak ada yang gagal. Semuanya berhasil. Gampangnya begitu. Semuanya sukses. Itu ladang. Kemudian kamu akan makan, ya. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Adakah kita makan tapi tidak kenyang? Oh, ada Pak. Ada loh, jangan makan sampai kenyang karena masih diet. Nah, begitu. Bapak Ibu, yang dimaksudkan begini, bahwa umat Israel tidak akan mengalami sama seperti ketika mereka ada di tanah Mesir. Sama pada waktu mereka ada di dalam masa-masa sukar. Kenyang di negerimu, ya, sampai kenyang. Nah, gambarnya kalau sampai kenyang begitu, kira-kira bagaimana tuh Bapak Ibu? Ada yang sampai begitu? Nah, sampai berlimpah-limpah. Kemudian ada damai sejahtera. Bapak Ibu, bagaimana damai sejahtera itu ada di dalam hidup kita? Kira-kira apa yang menjadi tolak ukur Bapak Ibu damai sejahtera dalam kehidupan Bapak Ibu? Ada yang punya ukurannya? Saya damai kalau saya tidak punya hutang. Sip. Betul ya? Saya damai kalau saya jualan itu habis. Damai. Nah, tetapi di luar sana itu ada yang lebih damai lagi. Beberapa waktu lalu saya pergi ke daerah
apa nama itu di sini itu ya? Kampung Belian. Nah, di situ ada tukang-tukang yang bekerja di kampung itu, mereka bangun rumah, mereka bisa tidur di mana saja. Ngorok lagi. Wah, damai betul. Di sini pun juga sama, tidur di lantai sini, wah, di ayunan, wah damai. Bapak Ibu, ukuran damai bukan berapa banyak harta yang kita punya, bukan berapa banyak emas itu yang kita miliki, dan berapa brankas uang yang kita simpan di dalamnya. Tetapi bagaimana kita dapat menikmati hidup ini, itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Damai sejahtera. Nah, kalau damai sejahtera itu kalau kita banyak uang, tapi tiap hari masuk rumah sakit. Enggak damai kan? Damai itu walaupun kita makannya tahu tempe, oh tetap damai kan? Nah, itu damai sederhana menurut saya Bapak Ibu. Melenyapkan binatang buas berarti tidak ada ancaman. Tidak ada sesuatu mengancam kehidupan mereka. Pedang tidak akan melintas di negerimu. Kedamaian ada atas negeri ini. Kedamaian dan keamanan ada dalam negeri dan tidak ada kekacauan. Selanjutnya, kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Luar biasa Bapak Ibu. Janji ini memberikan kita kekuatan, satu kemenangan jika kita ada di pihak Tuhan. Sesuatu yang akan kita tampilkan adalah satu keberanian yang bukan keberanian dari diri kita. Sesuatu yang keluar, sesuatu yang kuat itu menolong kita, bukan dengan kekuatan kita. Itu Tuhan janjikan kepada kita Bapak Ibu. Dan itu menjadi satu kekuatan di dalam hidup kita, supaya kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Supaya kita mampu menghadapi musuh-musuh kita. Kira-kira musuh Bapak Ibu ada nggak hari ini? Hari-hari ini? Ya kan nggak tahu ya. Pak Lekson punya musuh Pak? Nggak ada. Semua orang takut dengan Pak Lekson. Ya. Badannya besar begitu ya. Takut. Ya. Itu berkat Tuhan Pak. Ya. Berkat Tuhan. Tidak ada musuh begitu kan? Kita senang Bapak Ibu. Nah. Selanjutnya. Nah. Tadi kita sudah mendapatkan berkat-berkat itu dan Tuhan sudah tetapkan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Bapak Ibu, ada berkat yang luar biasa yang menurut saya ini harus kita pegang, ini harus kita miliki. Ayat 11 dan 12 berkata demikian, aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Bapak Ibu, tanda kehadiran Tuhan pada masa itu adalah kemah suci ada di tengah-tengah umat Israel. Menandakan bahwa Tuhan menyertai, melindungi, memberkati, dan lain sebagainya. Dan dikatakan di situ tidak ada kata muak untuk melihat kamu. Wih, bahasanya lugas ya. Tidak muak melihat kamu, Bapak Ibu. Muak itu berarti ya jijik. Tidak muak berarti tidak jijik. Kan begitu ya. Nah, kalau nanti salah, tolong diluruskan ya, Bapak Ibu. Tapi itu artinya, Tuhan tidak muak melihat kita. Tuhan tidak jijik melihat kita. Karena kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kita. Apa yang membuat Tuhan itu jijik? Nanti kita akan lihat. Nah, ayat 12 ini yang menjadi ayat emas kita hari ini. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengah kamu. Dan aku akan menjadi Allahmu. Dan kamu akan menjadi umatku. Bapak Ibu, ayat ini memperlihatkan kita pada satu pemilihan Allah. Tuhan memilih. Dikatakan aku akan hadir, aku akan datang, aku ada di tengahmu, aku ada di sekitarmu, aku ada di dalam hidupmu. Perhatikan ini. Allah ada di dalam hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Dan aku akan menjadi Allahmu. Perhatikan, aku akan menjadi Allahmu. Akan berarti ada masa proses ini Bapak Ibu ya. Akan menjadi Allahmu. Berarti Allah menetapkan dirinya menjadi pelindung dan memilih kita menjadi umatnya. Maka di dalam surat Petrus dikatakan, kitalah umat
ya, umat pilihan, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Coba perhatikan Bapak, umat kepunyaan Allah. Umat Israel ini adalah umat kepunyaan Allah. Imamat yang rajani. Orang yang dipilih oleh Allah, orang yang ditetapkan menjadi miliknya, berarti orang ini mendapatkan anugerah Bapak Ibu. Mendapatkan anugerah kasih sayang, kecintaan Tuhan. Bayangkan Bapak ya, lengkap itu. Ada kecintaan Tuhan. Tuhan memilih. Sama dengan bapak-bapak yang memilih pasangannya kan. Wah, kan pilihan itu. Saya juga memilih istri saya itu menjadi istri saya. Caranya bagaimana? Ya itu kan kita yang memiliki kriteria. Wah, kalau kita pilih istri itu harus yang ramping bodinya. Wah, ya, yang cantik. Oh jelas itu. Kalau nggak cantik nggak mungkin nggak pilih kan? Gimana? Pak Lusamin, pilih nggak? Kalau nggak cantik? Nggak mungkin. Berarti gambaran ini menggambarkan bahwa sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, sesuatu yang membangkitkan kesenangan Tuhan, sehingga Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan memilih kita dan mengakui bahwa kamu adalah milikku. Luar biasa ya. Kamu adalah milikku. Tidak ada yang dapat memisahkan lagi kalau kamu menjadi milikku. Tetapi jikalau tadi Bapak, kita perlu ingat. Jikalau. Nah, kita perlu ingat tuh. Jikalau ketetapan-ketetapanku kamu tepati, kamu lakukan. Itu dia. Itu yang menjadi berkat bagi kita Bapak Ibu. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, berkat bukan hanya sesuatu bernilai materi yang kita terima saja. Berkat bukan saja apa yang kita punya. Baik itu kepandaian, keterampilan, skill, dan lain sebagainya. Itu merupakan pemberian dari Tuhan kepada kita. Iya, itu berkat. Tetapi apakah hanya itu saja yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu? Kan gitu. Kalau saya mendapatkan keberhasilan atau keberuntungan, kesuksesan, oh Tuhan berkati. Lalu kita lihat teman kita, saudara kita, dia tidak sama dengan kita. Maka seringkali kita menilai, oh orang itu dikutuk ya. Orang itu dapat karma loh ya. Syukurin. Wah itu. Jadi kan begitu. Tapi hari ini kita bisa lihat Bapak Ibu. Satu berkat yang Tuhan nyatakan kepada kita bukan hanya berkat itu saja. Dan ini hubungannya kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup dan Pencipta kita. Umat Israel mendapatkan janji itu. Nah, selanjutnya kita masuk di ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-39. Itu saya tuliskan demikian, akibat ketidaktaatan pada perjanjian Allah. Apa yang akan didapatkan? Kekalahan terhadap peperangan, hujan tidak turun pada masanya. Kemudian binatang liar berkeliaran sehingga memakan anak-anak. Lalu tadi sudah dimasukkan beberapa hal. Mereka akan makan anak-anak mereka sendiri. Dan itu terjadi di dalam kitab Raja-Raja tertulis itu. Masing-masing mereka makan anak-anak mereka. Kemudian perang dan pengepungan akan terjadi sehingga banyak orang akan pergi mencari perlindungan ke kota berkubu. Hukuman Tuhan atas umatnya, tidak mendengarkan suaranya dan mengabaikan hukum-hukumnya, terutama hukum-hukum untuk hidup kudus sebagai umat kepunyaannya dan mereka menjadi miliknya. Nah Bapak Ibu, berkat tadi kita sudah lihat gambaran sesuatu yang menyenangkan. Deskripsinya sesuatu yang membuat kita senang, membuat kita bersuka cita, membuat kita penuh semangat dalam hidup, membuat kita bergairah di dalam kita menikmati hidup ini. Itu berkat yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu janjinya kepada kita, janji Tuhan. Tetapi dikatakan ayat 14
itu juga memaknai demikian. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu. Perhatikan Bapak Ibu. Kalimat ini sebenarnya satu kalimat yang membawa kita untuk kembali melihat isi hati Tuhan Bapak Ibu. Kata daku itu sesuatu yang puitis Bapak Ibu ya. Jika engkau mencintai daku, jika engkau mengasihi daku, ini ungkapan yang begitu sangat dalam dari Allah kepada umatnya. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu. Di pasal 25 tadi saya sudah sampaikan, itu cara Tuhan mengajar kita untuk mengasihi sesama kita. Di ayat 26 ini, di pasal 26 ini, kita diminta untuk belajar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita Bapak Ibu. Maka Tuhan menetapkan itu. Tuhan memberikan ketetapan kepada kita. Maka Tuhan menjanjikan kata berkat itu, berakah untuk kita. Nah, tetapi Tuhan juga memberikan pernyataan yang lain di sini. Kalau saya gambarkan demikian Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya anak, pasti dikasihi ya. Disayangkan, dituruti apa maunya. Tapi adakah Bapak Ibu juga memberikan satu peringatan dan ketetapan yang harus dilakukan anak-anak kita? Atau kita lepas begitu saja Bapak Ibu? Saya percaya Bapak Ibu mengasuh anak ada satu ketetapan yang harus diikuti. Ada satu yang harus dipatuhi oleh anak-anak kita. Atau kita lepas begitu saja. Ya sudahlah, kalau kamu melakukan kesalahan, ya silahkan saja. Nggak apa-apa kok, karena papa mama sayang sama kamu. Kalau salah, nggak apa-apa. Ada yang demikian Bapak Ibu? Saya yakin tidak ada. Kalau ada pun, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ya kan? Tapi sayangnya orang tua kepada kita itu memberikan kita satu peringatan ini. Ya. Satu ketetapan yang Tuhan nyatakan. Dan peringatannya apa? Jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu. Yakni, aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Kira-kira apa yang membuat batuk kita kering, terus demam, mata kita rusak dan merana Bapak Ibu? Sudah pernah kena penyakit begini Bapak Ibu? Ada? Kalau merana itu hati kita itu tercabik-cabik begitu ya. Sesuatu yang merana itu sesuatu yang menyedihkan hati kita. Tapi saya cari-cari penyakit yang demam, batuk itu, lalu mata kita rusak dan merana itu saya browsing tidak ketemu Bapak Ibu. Ya. Berarti sakitnya ini yang Tuhan berikan ini luar biasa. Tadi berkat yang pertama A, B, C luar biasa bagusnya. Kemudian peringatannya kepada kita sungguh mengerikan. Sudah batuk, demam, mata rusak, hati kita merana Bu Evi. Bagaimana itu? Apa sebutannya? Sengsara membawa nikmat? Enggak mungkin. Tetapi sesuatu yang mengerikan. Oh, Ratu Adi pernah kena COVID ya? Merana Pak? Biasa aja Pak. Saya nggak merana kok ya kan. Saya telepon Pak Hengki juga sama. Saya biasa aja Pak. Biasa aja kok. Saya nggak merasakan sesuatu yang yang seperti digambarkan begitu. Itu COVID ya. Pak Hengki katakan begitu ke saya. Jadi ya biasa-biasa aja saya Pak. Paling ya flu biasa begitu. Tapi ini Bapak Ibu, sesuatu pernyataan yang mengerikan yang dinyatakan di dalam kitab ini. Sudah batuk kering, demam, mata rusak, hati merana, dan apa yang kita tanam itu tidak berhasil. Apa yang kita tabur itu, ya,
hasilnya akan dimakan musuh. Berarti sesuatu yang kita tabur, sesuatu yang kita lakukan, kita tidak dapat menikmatinya. Dan hati kita itu begitu susahnya. Hati kita itu begitu pedihnya. Ya. Memang ada batuk kering kan, ada demam. Lalu mata kita itu jadi rusak. Wah, bahaya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau ada penyakit begitu, ini sakit sesuatu yang baru, versi baru ini. Luar biasa. Ya, tidak ketemu saya Bapak Ibu. Nah, ini tadi Bapak Ibu. Itulah yang dinyatakan. Kutuk diberikan ketika umat hidup tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan sebagai pemilik hidup mereka. Saya persingkat Bapak Ibu. Tujuan kutuk bukanlah untuk membinasakan, melainkan agar terjadi pertobatan. Sebab kutuk yang lebih berat dijatuhkan. Ya, sebelum kutuk yang lebih berat dijatuhkan, sebenarnya kutuk diberikan secara bertahap dan meningkat kadar kekerasannya dari yang relatif ringan sampai yang sangat berat. Tapi untuk masa sekarang ini, apakah pernah Bapak Ibu mengalami yang seperti ini? Hati-hati, itu kutukan loh. Hati-hati, itu kutukan, itu karma. Kadang-kadang kita berpikir begitu, ya. Nah, tetapi gini Bapak Ibu, yang hendak disampaikan di dalam pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-46 ini, panjang ya ayat ini, sampai dengan ayat ke-46, itu berbicara tentang cara Tuhan mendidik umat Israel. Akan mendapatkan hal yang begitu menyakitkan dan memedihkan. Kalau kita baca dari 14, 18, 21, 23 sampai 27, itu menggambarkan demikian. Tapi kita percaya bahwa tujuan dari kutuk ini itu supaya kita berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan tidak menghukum sesuatu yang dikasihinya. Walaupun itu terjadi, walaupun itu nampak, umat Israel mendapatkan hukuman ini. Mereka juga dibuang, mereka mendapatkan ganjarannya. Karena orang Israel ini, Allah sudah tahu. Karena orang Israel ini susah untuk menepati janji. Suka mengingkari janji mereka. Kalau diingat-ingat begitu Bapak Ibu. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, lalu Keluaran, Tuhan sudah menetapkan janjinya. Ada janji Tuhan. Ya, ada covenant Tuhan terhadap umat pilihannya. Kemudian Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan umat ini. Tuhan melakukan banyak perkara yang luar biasa. Sehingga umat ini mendapatkan perhatian bagi bangsa-bangsa yang lain. Tidak ada bangsa seperti bangsa Israel. Hingga hari ini, umat Israel diberkati. Entah bagaimana definisi berkat yang Bapak Ibu pahami. Nah, saya lagi. Dan kutuk yang paling dahsyat pun ternyata bukan akhir dari segala-galanya. Karena tujuan penghukuman ialah supaya terjadi pertobatan. Maka kalau mereka bertobat, Tuhan akan mengampuni dan memulihkan mereka. Ayat 40 saya bacakan untuk kita Bapak Ibu. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham. Ya, perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Perjanjian ini sudah sekian tahun Bapak Ibu. Bukan hanya 1 puluhan tahun, tapi ratusan tahun jaraknya. Tapi Tuhan masih mengingatnya. Tuhan masih mengingat perjanjian ini. Supaya Tuhan juga mengampuni dan memulihkan mereka. Kalau mereka mau bertobat.
Nah, selanjutnya kita akan lihat di sini Bapak Ibu ayat 42 dan 45. Ayat 45 berkata demikian. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingatkan perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Pernyataan akulah Tuhan menunjukkan dialah pribadi yang tidak tertandingi Bapak Ibu. Maka kita sebenarnya tidak beda dengan umat Israel yang sering mengeraskan hati terhadap nasihat dan teguran firman. Namun karena Kristus sudah mati bagi kita, kita tidak lagi mengalami kutuk dahsyat seperti yang menimpa Israel. Bukan berarti bahwa kita boleh hidup sembarangan. Allah juga mendisiplin kita kalau kita bermain-main dengan dosa. Amin Bapak Ibu. Tuhan memang tidak senang dengan dosa. Tuhan tidak mengizinkan kita kalau kita membangkang, begitu maksudnya. Kalau kita melawan, maka kesimpulan yang Ya, ini Bapak Ibu, kesimpulan dari apa yang didapat dari pasal ini Bapak Ibu. Jika orang memiliki hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan akan berikan penjelasan apakah itu berkat atau dalam kutuk. Bapak Ibu, saya berpikir demikian. Kalau seandainya ada di antara kita yang mungkin berpikiran sama dengan saya, hari ini kita mau melihat bahwa Tuhan sedang memulihkan kita Bapak Ibu. Jika ada di antara kita yang mengalami serupa dengan saya, apa maksudnya? Saya berpikir demikian. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya berpikir, apakah segala sesuatu yang belum saya terima itu adalah kutuk? Apakah yang menyusahkan hidup saya itu adalah kutuk? Ternyata tidak Bapak Ibu. Tuhan sudah memberkati kita dengan begitu panjang dan lebar dengan kasih-Nya. Sehingga di antara kita Bapak Ibu, kita diminta kembali. Apakah relasi kita kepada Tuhan itu? Relasi seseorang dengan Tuhan akan memberi penjelasan. Apakah itu berkat atau dalam kutuk? Artinya begini, apakah hubungan kita dengan Tuhan itu dekat atau tidak? Karena kata kutuk dan berkat itu sesuatu yang luar biasa maksudnya. Sesuatu yang membuat kita bisa menghakimi siapa saja. Dan kita bisa membuli orang lain. Tetapi apakah ada kita bisa menyadari bahwa relasi kita dengan Tuhan itu baik? Ini makna teologisnya Bapak Ibu. Supaya kita dekat dengan Tuhan karena sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau kita melihat tadi, ayat demi ayat dibacakan, ada banyak kengerian-kengerian, hukuman-hukuman Tuhan kepada umat Israel ini. Apakah ada yang kita alami hari ini hukumannya? Saya pikir tidak ada. Kita nggak dibuang kan? Kita nggak dijajah lagi kan? Kita tidak lagi mendapatkan kesukaran kan? Masing-masing kita punya pekerjaan ya kan? Kita semua mendapatkan berkat yang memang tidak sama. Tapi kita diberkati. Tapi nilai dari hal ini kita diajar Tuhan untuk melihat. Jika kekayaan membuat seseorang itu menjauhkan diri dari Tuhan, maka itu adalah kutuk Bapak Ibu. Artinya, kekayaan tidak memberi jaminan orang bisa hidup sejahtera, sukacita. Karena sukacita, sejahtera itulah berkat. Jadi kita perlu mempertimbangkan dan merenungkan maksudnya. Saya boleh kaya, boleh. Saya boleh mencari harta banyak-banyak, boleh. Tapi ingat tadi, apakah itu akan menjadi berhala bagi kita atau tidak? Kemudian, demikian juga pengetahuan. Yaitu jika pengetahuan yang kita miliki membuat kita menyangkal Tuhan, itu juga kutuk bagi kita. Maka tidak heran, banyak profesor, banyak doktor, akhirnya mereka memutuskan menjadi ateis. Banyak orang-orang pandai tidak mengikatkan dirinya dan tidak mengingat kepandaian yang berasal dari mana. Masih ingat Raja Salomo Bapak Ibu?
betapa bijaksana dan hikmatnya. Tapi pada masa hidupnya, Salomo ini mengalami penurunan kualitas hikmat. Nalarnya tidak lagi sehat. Karena apa? Karena cintanya pada yang cantik-cantik itu. Alkitab menyatakan, kalau tidak salah sebut, Salomo itu punya 300 istri. 700 gundik mungkin. Ya. Dan itu terjadi karena semua bangsa taklukannya memberikan itu. Itu memang tanda sesuatu yang luar biasa untuk zaman itu. Tetapi bukan karena itu. Karena istri-istri Salomo mencondongkan hati Salomo menjauh dari Tuhan, Bapak Ibu. Itu yang saya maksud. Hati istri-istri Salomo ini punya ilah-ilah lain. Dan ini dituntut ya untuk disembah juga oleh Salomo. Salomo sudah tahu kebenaran. Salomo sudah tahu bagaimana Tuhan memberkati kehidupan bangsa Israel dan dirinya. Tapi lari menyimpang kepada berhala-berhala itu, Bapak Ibu. Nah, itu yang Tuhan maksudkan. Itulah yang harus kita renungkan bersama-sama, Bapak Ibu. Sesuatu yang luar biasa yang kita dapat. Jangan itu menjadi batu sandungan di dalam hidup kita. Ya, baik pengetahuan, kekayaan, dan lain sebagainya. Kemudian, sedangkan jika seseorang mengalami masalah dan bahkan ia hampir meninggal atau hampir mati itu karena penderitaan, jika ia semakin dekat dengan Tuhan dan bahkan semakin mengenal bahwa Tuhan adalah pemilik hidup, maka itu adalah berkat bagi dia. Betul tidak, Bapak Ibu? Bukan karena saya sudah bayar perpuluhan sekian ratus juta, saya sudah persembahan sekian ratus ribu, maka saya itu dibalas Tuhan, diganjar Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Tidak, bukan maksudnya begitu. Kalau hanya tujuan kita bayar perpuluhan dan minta berkat, betapa miskinnya kita, Bapak Ibu. Betapa rendahnya rasa rindu dan cinta kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Tidak. Kita diminta memiliki satu pikiran, kerangka pikir yang lebih daripada itu. Kita diberkati Tuhan karena Tuhan sayang kepada kita, bukan karena kita sudah bayar perpuluhan. Ada seringkali kita berpikir begitu, karena saya memberikan persembahan ini dan itu, maka pasti Tuhan akan lipat gandakan. Oke saja kita meyakini itu, tapi itu jangan dijadikan sebagai panduan kita untuk melihat dan kemudian kita minta balasan dari Tuhan. Ya kan? Ini perlu menjadi perhatian saya dan Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita tidak sombong di dalam hidup kita. Oh, saya sukses. Saya pendidikannya tinggi. Itu karena kekuatan saya. Tidak. Kemudian, peringatan juga ini bagi kita. Seorang yang memeras keringat orang miskin, menindas, memperkosa nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sebagainya, dan itu menjadi kutuk baginya. Saya percaya tidak ada di sini, Bapak Ibu, yang menindas orang miskin. Tapi sebagai peringatan kepada kita. Kita perlu berhati-hati. Apakah kita memberikan sesuatu sesuai dengan apresiasi yang kita berikan, sesuai dengan apa yang dilakukan orang itu. Ini menjadi perhatian kita. Dan ini juga menjadi perhatian pribadi bagi hidup saya, Bapak Ibu. Nah, apa yang dinyatakan dalam kalimat ini, Bapak Ibu? Kita baca sama-sama, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Orang Kristen harus mengartikan berkat sebagai apa yang membuatnya makin dekat dan bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Bukan apa yang semata membuatnya makin nyaman hidup di dunia tanpa mengingat keberadaan Tuhannya. Ini yang paling penting. Karena tadi dikatakan pada ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Bapak Ibu, semua berkat-berkat itu Tuhan limpahkan untuk kita. Memang iya. Tapi kalau Tuhan tidak hadir di tengah-tengah hidup kita, bagaimana? Apakah itu ada? Tidak mungkin, Bapak Ibu. Ini berkat utama yang harus kita kejar. Ini berkat utama yang harus kita raih. Kenapa? Supaya Tuhan ada di tengah-tengah hidup kita. Tanpa itu, saya percaya Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu bukan siapa-siapa. Kita ini lemah. Kita ini siapa sih? Yang butuh Tuhan tuh siapa sih?
Kalau orang Jakarta bilang, gue apa lu? Kan gitu ya. Gue apa lu ya? Ya kan? Sekarang kita kebalikan. Siapa yang butuh? Siapa yang perlu? Tuhan atau kita? Tuhan yang datang atau kita yang datang? Ternyata Bapak Ibu, Tuhan dengan begitu rendah hatinya. Dia datang menjemput saya dan Bapak Ibu, menyelamatkan kita. Ini anugerah untuk saya dan Bapak Ibu. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan kemampuan kita, lalu kita pikir kita punya segalanya untuk menjumpai Tuhan. Betapa sombongnya saya dan Bapak Ibu. Tetapi Tuhanlah yang menjumpai kita. Ingatlah, Kejadian pasal 3 ayat 15 itu. Tuhan memberikan juru selamat kepada kita. Inti dari pelajaran kita hari ini adalah bahwa kita harus mengartikan berkat sebagai apa yang membuat makin dekat dan bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Bukan apa yang semata-mata membuat kita makin nyaman hidup di dunia tanpa mengingat keberadaan Tuhan. Ini harus kita catat Bapak Ibu. Ini harus menjadi perhatian kita. Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita sudah betul dan benar dalam kita mengiring Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu? Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur dan menikmati akan hadirat-Mu dalam hidup kami. Bapak, Engkau yang sudah mengingatkan kami, Engkau yang sudah mengajar kami, dan hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan setulus hati kami ya Tuhan, dengan apa yang kami punyai. Maka segala sesuatu yang kami miliki, yang kami punya adalah daripada-Mu. Oleh sebab itu sudah selaya kami kembalikan kepada-Mu ya Tuhan. Sebagai nilai ucapan syukur kami kepada-Mu. Karena Engkau sudah menyelamatkan hidup kami. Sudah memberikan kami damai sejahtera di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan menopang dan memampukan kami dalam kepastian kami mengiring Engkau di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini. Oleh sebab itu Bapa, Tuhan memberikan kami kekuatan untuk mampu menghadapi setiap pergumulan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin.